Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami berdua dalam program acara Apa Kabar Pare-Pare. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan di hadapan Anda. Tentunya bersama saya Yusriadi Sugiarto. Dan saya Johar Manikam. Pemirsa, inilah Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita mulai informasi pertama. Sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 di Kota Pare-Pare. Salah satunya dengan memberlakukan kebijakan terkait sanksi bagi masyarakat yang masih tidak peduli dengan protokol COVID-19 mulai hari Kamis 24 September. Setelah dilakukan sosialisasi secara masif, kini Peraturan Wali Kota Pare-Pare Nomor 31 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Pare-Pare mulai berlaku efektif pada Kamis 24 September 2020. Perwali nomor 31 ini mengatur diantaranya tentang sanksi bagi warga masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah tidak mengenakan masker, begitupun tempat usaha yang tidak menyediakan fasilitas protokol kesehatan. Sanksi dan denda mulai dari Rp50.000 hingga Rp1.000.000 pun siap menanti bagi mereka yang melanggar perwali tersebut. Sebelum diberlakukan perwali, pekan lalu telah dilakukan rapat terpadu yang dihadiri unsur TNI, Polri, gugus tugas, bagian hukum, dan Badan Keuangan Daerah di kantor Dinas Satpol PP Kota Pare-Pare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Camat Soreang, Dede Hari Rustaman bersama tim Gerakan Soreang bermasker gencar lakukan sosialisasi Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020. Berikut informasinya untuk Anda. Mendekati hari pemberlakuan Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam Soreang makin gencar melakukan aksi sosialisasi perwali dan edukasi protokol kesehatan penanganan COVID-19 lewat gerakan Soreang bermasker atau gemar di beberapa titik keramaian pada Senin 21 September 2020. Tim Gemar Bermasker Kecamatan Soreang dipimpin Camat Soreang Dede Hari Rustaman beserta para lurah, Babinsa dan Babin Kamtibmas, RT RW serta dibantu peserta KKN dari UNM dan Umpar turun melakukan sosialisasi perwali nomor 31 dan edukasi gemar bermasker di jalan dengan sasaran para pengguna jalan baik warga lokal Pare-Pare sendiri maupun pengendara dari luar daerah yang melintas di jalur Pare-Pare. Camat Soreang Dede Hari Rustaman mengatakan, kegiatan ini untuk lebih mempertegas informasi kepada masyarakat, baik warga lokal maupun dari luar daerah tentang Perwali nomor 31 yang akan diberlakukan pada tanggal 24 September pekan ini. Kepada yang melintas, yang daerah tetangga yang berkeinginan melintas di daerah Kota Pare-Pare, sekaitan dengan Peraturan Wali Kota nomor 31 tahun 2020. Selain mensosialisasikan perwali, tim Satgas COVID-19 Kecamatan Soreang juga membagikan ratusan masker ke pengguna jalan yang tidak membawa masker saat berkendara. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Untuk mengingatkan masyarakat agar selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan, Lurah Capagalung bersama tim turun belusukan ke beberapa titik agar pada hari pertama penerapan Perwali nomor 31 tidak ada lagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Melalui aksi 112, Satgas COVID-19 Kecamatan Bajo Kiki Barat makin giat melakukan sosialisasi dan edukasi Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 tentang disiplin protokol kesehatan. Seperti yang dilakukan tim 112 Kelurahan Capagalung dalam memberikan informasi tentang Perwali Nomor 31 Tahun 2020 di Jalan Bauma Sepe depan Patung Pemuda pada Rabu 23 September 2020. Tim ini turun dipimpin Lurah Capagalung Jusnawati bersama Babinsa Babin Kamtibmas, kader PKK, RT RW, dan peserta KKN UNM. Lurah Capagalung Jusnawati mengatakan, kegiatan ini untuk mengingatkan masyarakat agar selalu disiplin protokol kesehatan, sekaligus menginformasikan tentang Perwali nomor 31 yang akan diberlakukan per tanggal 24 September 2020. Kegiatan hari ini adalah rangkaian daripada kegiatan aksi 112 tentang penerapan Perwali nomor 31 tahun 2020. Jadi kami himbau di sini, kami melakukan aksi bersama Babin Kamtibmas, Babinsa,
tim dari kecamatan, tim dari mahasiswa UNEM, mahasiswa UPAR, Babinsa, tim terpadu untuk melakukan himbauan, mengingatkan warga terkait penerapan Perwali tahun 2020 nomor 31. Yusnawati berharap pada penerapan Perwali nomor 31 ini tidak ada lagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan karena dalam Perwali tersebut tertuang beberapa sanksi berat bagi pelanggar. Andi, TV Peduli mengabarkan. Tim Gerakan Soreang Bermasker bersama tim Satgas COVID-19 menyasar beberapa warkop dan rumah makan untuk mensosialisasikan peraturan Wali Kota nomor 31 tahun 2020. Berikut informasinya untuk Anda. Lewat Gerakan Soreang Bermasker atau Gemar, tim Satgas COVID-19 Kecamatan Soreang kembali turun melakukan sosialisasi Perwali nomor 31 tahun 2020 yang akan diberlakukan per tanggal 24 September pekan ini. Kegiatan kali ini dilaksanakan pada malam hari dengan menyasar beberapa warung makan, kafe, dan warkop di sepanjang jalan area Tanggul Cempai pada Selasa 22 September 2020. Aksi sosialisasi Perwali nomor 31 kali ini dilakukan dengan menyampaikan secara lisan menggunakan pengeras suara dan sebagian melalui brosur yang ditempel di meja-meja dan dinding kafe, warkop, dan rumah makan. Ini kami laksanakan sosialisasi melalui program Gemar dalam mensosialisasikan peraturan Wali Kota nomor 31 tahun 2020. Kami libatkan beberapa elemen termasuk ada mahasiswa dari UNEM, bersama ada DPI, bersama Bapak Ibu Lurah sekecamatan Soreang, Babinsa, dan Bapak Katimas. Tempat-tempat keramaian yang lainnya untuk menempelkan brosur tentang peraturan Wali Kota ini. Selain sosialisasi Perwali, tim juga membagikan 350 masker kepada warga atau pelanggan yang tidak membawa masker. Selain diberi masker, mereka juga diedukasi untuk taat dan disiplin protokol kesehatan. Andi, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama saya Johar Manikam, saudara, untuk pelaksanaan SKB yang akan dilaksanakan pada 24 sampai 25 September, Panitia Pelaksana Seleksi Daerah Calon Pegawai Negeri Sipil membuka call center SKB yang dapat dihubungi oleh peserta seleksi kompetensi bidang terkonfirmasi positif COVID. Pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Panitia Seleksi Daerah Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS Formasi 2019 membuka call center SKB yang dapat dihubungi oleh peserta seleksi kompetensi bidang atau SKB terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini berdasarkan surat BKN yang disampaikan ke seluruh kabupaten kota yang akan menyelenggarakan SKB dengan tujuan memberikan ruang kepada para peserta. Hal tersebut diungkapkan langsung Sekretaris BKPSDMD Parepare yang ditemui baru-baru ini. Adriani Idrus menambahkan, untuk peserta SKB CPNS Pemerintah Kota Parepare Formasi 2019 yang terkonfirmasi positif COVID-19 dapat menghubungi call center SKB di nomor 0421 33 11008. Center untuk SKB itu bertujuan untuk memberikan ruang kepada adik-adik kita yang akan melakukan SKB yang terkonfirmasi positif corona bisa menghubungi call center yang kami sediakan. Dan tapi sampai sekarang belum ada yang menghubungi call center kami yang menyampaikan dirinya terkonfirmasi positif corona. Itu tujuannya supaya mereka diberikan ruang khusus juga pada saat ujian tes atau dijadwalkan ulang untuk yang terjangkit atau terpapar virus corona. Untuk waktu penyampaian call center untuk SKB itu sudah kita lakukan kurang lebih 1 minggu yang lalu. Untuk pelaksanaan SKB yang akan dilaksanakan pada 24 hingga 25 September mendatang, Kepala Subbidang Perencanaan dan Pemberhentian BKPSDMD Parepare mengungkapkan, dalam pelaksanaan tes, nantinya peserta akan dibagi menjadi beberapa sesi. Teknisnya terkait pelaksanaan SKB ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 25 September 2020. Di situ kami bagi untuk hari Kamis itu ada 3 sesi dan hari Jumat 2 sesi. Namun terkait peserta yang ikut pelaksanaan di
Kanrek 4 BKN itu sebanyak 417. Dari jumlah total yang memenuhi syarat untuk SKB 429. Jadi 12 diantaranya itu memenuhi titik lokasi di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara mereka yang sudah laksanakan sebenarnya sudah tinggal yang Kendari yang belum laksanakan, yang memiliki lokasi di Kendari belum. Untuk hari ini mereka laksanakan tes SKB dan kami sudah lakukan konfirmasi dengan masing-masing koordinator Kendari masing-masing. Selanjutnya pelaksanaan tes ini terlebih dahulu kami bersama tim panitia lebih awal ke Kanrek dengan melapor terlebih dahulu langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk persiapan di esok harinya tanggal 24 itu. Seperti itu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare menandatangani MOU dengan Universitas Muhammadiyah Parepare dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemilihan khususnya pelaksanaan pengawasan yang berkualitas. Berikut informasinya untuk Anda. Dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif pada pemilu mendatang, Bawaslu Kota Parepare melakukan nota kesepahaman atau MOU dengan Universitas Muhammadiyah Parepare. Perjanjian kerjasama tersebut sebagai perwujudan rasa tanggung jawab bersama dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemilihan khususnya pelaksanaan pengawasan yang berkualitas, partisipatif dan akuntabel. MOU ditandatangani Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare Dr. Andes HM Nasir MPD dengan Ketua Bawaslu Kota Parepare yang dilaksanakan di Sekretariat Bawaslu Kota Parepare pada Selasa 22 September 2020 kemarin. Jadi kegiatan ini terselenggara atas kesepakatan kita bersama universitas dalam rangka sama-sama meningkatkan program kegiatan pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, salah satu owner sebuah warkop di Kecamatan Soreang mengaku mendukung kebijakan penegakan protokol kesehatan yang dilakukan pemerintah. Dirinya merasa senang bisa terlibat membantu pemerintah dalam pencegahan dan mengendalikan penyebaran COVID-19 di Kota Parepare. Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Kondisi Kota Parepare yang belakangan ini mengalami peningkatan kasus COVID-19 membuat pemerintah Kota Parepare dan tim gugus tugas lebih aktif dan masif menekan angka penyebaran COVID-19. Hal inilah yang menjadi alasan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 tentang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan yang berlaku umum, baik bagi ASN, pelaku usaha dan masyarakat. Salah seorang pelaku usaha, Muhammad Gugah Jam, yang merupakan owner kedai kopi Serumpun di Kecamatan Soreang, mendukung secara penuh penegakan protokol kesehatan yang dilakukan pemerintah melalui Perwali Nomor 31. Dirinya senang bisa ikut terlibat dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Camat Soreang, di mana kami bisa bekerja sama untuk mengkampanyekan gerakan bermasker khususnya Kota Parepare dan wilayah Soreang. Sementara Camat Soreang Dede Hari Rustaman menyampaikan terima kasih kepada owner kedai kopi Serumpun yang sudah ikut terlibat dalam mengkampanyekan Perwali Nomor 31 Tahun 2020. Ternyata ada salah satu warkop yang sangat mendukung dengan Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020. Kebetulan di samping kiri saya ada ownernya, Pak Uga. Saya ucapkan terima kasih pada pihak pemilik warkop Serumpun. Mari kita sama-sama saling mendukung. Andi, TV Peduli mengabarkan. Komunitas Adat dan Budaya Simak Tanah mensosialisasikan Perwali Nomor 31 Tahun 2020 dan membagikan ratusan masker ke pengguna jalan. Berikut informasinya untuk Anda. Dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 Tahun 2020 tentang disiplin protokol kesehatan, Komunitas Adat dan Budaya Simak Tanah lakukan bakti sosial berupa pembagian masker kepada masyarakat.
Ketua Komunitas Simak Tanah Arianto As'ad Daeng Matoasi didampingi Wakil Ketua Lagading Budi Daeng Matara mengatakan bakti sosial tersebut merupakan wujud sinergitas antara komunitas adat dan budaya Simak Tanah dengan pemerintah Kota Parepare dalam mendukung program disiplin protokol kesehatan menanggulangi penyebaran COVID-19. Adapun biar memakai masker, biar mempunyai masker, kalau dia tidak memakai tetap kena. Jadi kita coba ini malam kita membagikan masker sebanyak 250 biji supaya menambah kesadaran kepada masyarakat bahwa kita harus keluar memakai masker. Apa saja? Dari aparat TNI dengan kepolisian dan unsur-unsur pemerintah yang lain. Sekarang sudah cukup mereka menyadari, cuma dia banyak yang menyepelekan. Oh, banyak yang menyepelekan. Iya, banyak yang mau membawa tapi tidak memakai. Tidak memakai. Itulah yang disosialisasikan ya, Pak ya. Itu yang kita sosialisasikan ini malam. Kegiatan bakti sosial ini menyasar masyarakat pengguna jalan di beberapa titik, salah satunya di Bundaran Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun. Komunitas yang melibatkan puluhan anggota dibantu aparat kepolisian tersebut turun langsung ke jalan dengan membagikan ratusan masker sambil mengkampanyekan kepada masyarakat untuk tetap tidak berkerumun, rajin mencuci tangan, serta menggunakan masker guna menjaga risiko penularan COVID-19. Erwin TV Peduli mengabarkan. Saudara, Kodim 1405 Malusetasi melakukan kegiatan bakti sosial donor darah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI yang ke-75. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Dalam rangka HUT TNI yang ke-75 tahun, Kodim 1405 Malusetasi bersama Ibu Persit menggelar donor darah. Donor darah ini dilaksanakan di Aula Denhub dan dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kodim 1405 Malusetasi yang didampingi oleh Dandan Kesyah Parepare. Kegiatan donor darah ini secara serentak dilaksanakan dalam rangka HUT TNI yang ke-75 tahun 2020 di wilayah Kodam 14 Hasanuddin. Kegiatan ini melibatkan unsur dari TNI Polri dengan tujuan meningkatkan sinergitas TNI Polri untuk negeri dan kemanunggalan TNI dan rakyat semakin terjalin. Adapun jumlah darah yang berhasil diambil yakni sebanyak 300 cc dari jumlah pendonor 100 orang yang terdiri dari anggota TNI Polri dan Ibu Persit di jajaran Kodim 1405 Malusetasi. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi akhir dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Jauhar Manikam. Dan saya Yusriadi Sugiarto, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.